makna kesucian Alkitab di dalam iman Kristen, bahwa ternyata sungguh berbeda dengan makna kesucian Al-Quran di dalam agama Islam. Saudara-saudara, karena berita tentang firman Allah yang menjadi manusia itulah tujuan yang disampaikan oleh tulisan-tulisan yang akhirnya menjadi buku-buku dalam Alkitab itu, maka bukan didikte dan bukan imla secara kata per kata itu yang menjadi fokus para penulis Alkitab. Karena firman Allah adalah berita mengenai Yesus Kristus, bukan suatu naskah yang didikte, maka cara penyampaiannya yang tadinya dalam bentuk warta lisan itu, setelah ditulis dapat berbentuk jenis sastra apa saja, termasuk surat-surat, sejarah, kidung-kidung, dan lain sebagainya. Itu semua firman Allah bukan karena didikte malaikat Jibril, namun karena itu berita tentang firman Allah yang menjadi manusia. Perlu Bapak Ibu Saudara tahu, penyampaian berita dari Apokalipsis, yaitu firman yang menjadi manusia, itulah yang menjadi tujuan semua tulisan yang akhirnya menjadi buku-buku Alkitab. Maka masing-masing penulis mempunyai redaksi sendiri-sendiri dalam menulis dan menyampaikan bahan tradisi lisan tadi sesuai dengan tujuannya sendiri. Dalam hal ini mereka tentu tidak menekankan pada keseragaman bunyi atau keseragaman penyampaian, hanya keseragaman berita, karena berita itulah yang firman Allah dan bukan natsnya. Saudara-saudara, orang Islam yang tidak mengerti fenomena kitab suci Kristen ini, serta yang bertumpu pada cara pandang ilham kitab suci secara dikte, melihat kepelbagaian redaksi, cara penulisan, ekspresi dan gaya penulisan masing-masing penulisnya sebagai suatu kontradiksi dan perselisihan, sehingga dengan dasar itu menolak Alkitab sebagai firman Allah dan kitab suci. Sebaliknya, karena pandangannya tentang wahyu adalah apokalipsis dalam peristiwa sejarah Israel dan peristiwa Yesus Kristus, dan hanya kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru saja yang berisi catatan berita mengenai apokalipsis itu, iman Kristen tidak dapat diyakinkan oleh kitab manapun yang diakui didikte Allah sebagai firman Allah, jika itu tidak bersifat catatan peristiwa apokalipsis tadi. Jika suatu kitab mengatakan telah diilhami dan didikte oleh Allah, belum dapat meyakinkan iman Kristen bahwa kitab itu berasal dari Allah. Kenapa? Karena di dalam sejarahnya, iman Kristen tidak pernah mengakui cara penyampaian firman Allah semacam itu. Tidak ada bukti sejarah manapun yang menunjukkan bahwa satu kitab bernama Injil telah diturunkan oleh Allah kepada Yesus Kristus. Karena Injil atau Evangelion itu artinya adalah berita gembira, jadi bukan kitab yang diturunkan atau teks yang didikte. Namun peristiwa apokalipsis yang dicatat itulah keyakinan Kristen. Dan kitab yang merupakan catatan peristiwa sejarah apokalipsis semacam itu hanyalah Alkitab saja dan tidak ada yang lain.
Dari kitab itulah orang Kristen mendengar berita peristiwa apokalipsis, berarti mendengar penyataan diri dan kehendak Allah, yaitu mendengar firman Allah. Bahwa di dalam kitab suci Kristen terdapat banyak apa yang oleh orang Muslim disebut perselisihan dan kontradiksi, justru makin meyakinkan Kristen bahwa wahyu itu bukan dikte, namun peristiwa yang dicatat sesuai dengan redaksi masing-masing penulisnya. Sehingga wahyu dalam wujud dikte, apalagi dengan keseragaman bunyi dan ekspresi dalam segala hal, itu makin membuat iman Kristen sulit untuk menerimanya. Sebab hanya dengan pelbagai macam ekspresi saja menunjukkan bahwa kitab itu bukan karangan satu orang yang bisa diatur, namun kesaksian dengan berbagai macam ekspresi dari banyak orang dari berita yang satu. Jadi tidak harus seragam bunyi natsnya secara detail, karena nats itu bukan didikte dari sorga oleh malaikat, dan mujizat firman Allah itu bukan terletak pada bunyi tulisan itu sendiri, seperti yang dipercayai Islam tentang Al-Quran, namun pada berita dan peristiwa apokalipsis dalam sejarah yang wujud konkretnya adalah Yesus Kristus sendiri sebagai firman yang menjadi manusia yang sekarang mulia di sorga. Sebagai contoh, saya akan mengutip beberapa bagian firman Tuhan. Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Markus 1 ayat 11. Lalu terdengar suara dari sorga, engkaulah anak yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan. Saudara-saudara, kedua ayat ini secara tekstual berbeda, antara inilah dengan engkaulah, antaranya dan mu. Padahal keduanya mengisahkan hal yang sama. Bagi orang Islam yang mempunyai keyakinan bahwa wahyu itu bersifat didikte oleh malaikat, maka ini akan dianggap sebagai suatu perselisihan, bahkan kontradiksi. Namun bagi iman Kristen yang mendasarkan pada Alkitab mengenai makna wahyu sebagai kesatuan berita, tanpa harus ada kesatuan ekspresi tekstual secara seragam, melihat perbedaan ini sebagai variasi redaksi dari para penulisnya mengenai berita yang satu itu. Kedua-duanya menjelaskan berita yang satu, bahwa Allah menyatakan Yesus Kristus itu anaknya yang kekasih, yang kepadanya Allah berkenan. Saudara-saudara, masih banyak lagi hal serupa itu dalam Alkitab, yang bagi orang Kristen yang rajin belajar Alkitab pasti tahu betul, yang jika orang Islam membacanya pasti akan disangka kontradiksi atau perselisihan. Padahal fakta yang sebenarnya itu adalah variasi ekspresi tekstual dari berita yang satu. Ketiadaan perselisihan dan kontradiksi belum cukup memenuhi kriteria sebagai firman Allah di dalam pandangan iman Kristen. Hanya catatan peristiwa apokalipsis itulah kriteria firman Allah dan wahyu yang benar dalam keyakinan Kristen. Itulah sebabnya saudara-saudara, bagi iman Kristen, hanya Alkitab itu saja firman Allah, yaitu berita mengenai Sang Firman yang menjadi manusia. Itulah sebabnya Alkitab itu kitab suci.
Karena kata suci dalam bahasa asli Alkitab berbunyi hagia dan kados, yang artinya disisihkan, dikhususkan. Bukan artinya tanpa salah secara tekstual, seperti pemahaman Bapak Kiai itu. Karena yang tanpa salah dalam Alkitab adalah beritanya. Dan hakikat berita itu Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Saudara-saudara, karena Alkitab itu satu-satunya kitab yang berisi berita tentang peristiwa apokalipsis, maka jelas Alkitab itu terpisah dari kitab-kitab yang lain, serta berbeda dan unik dalam isinya, disisihkan dari kitab manapun. Maka jelaslah Alkitab itu kitab yang dikhususkan dan disisihkan dari kitab macam apapun yang ada di dunia ini, karena isinya yang khas dan unik itu. Dalam pengertian inilah Alkitab itu kitab suci, unik, khusus, disisihkan. Jadi kriteria Bapak Kiai itu tidak berlaku untuk menghakimi Alkitab, serta dia tidak berpijak dari pengertian Alkitab mengenai dirinya sendiri, namun berpijak dari kriteria Al-Quran yang dipaksakan untuk memahami Alkitab. Dan cara seperti ini sungguh tidak fair dan tidak jujur. Maka jelaslah bahwa Antonius memang tidak tahu ajaran dan akidah iman Kristen yang benar dan lurus. Saudara-saudara, di bagian yang keempat ini cukup panjang tanggapan yang saya berikan. Kenapa hal ini saya lakukan? Supaya siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ulasan ini betul-betul memiliki fondasi yang kuat tentang makna kesucian Alkitab di dalam iman Kristen. Bahwa ternyata sungguh berbeda dengan makna kesucian Al-Quran di dalam agama Islam. Nantikan tanggapan saya berikutnya di dalam pertemuan selanjutnya, yang tentunya semakin menarik karena kita akan memberikan tanggapan-tanggapan dari setiap hasil diskusi dan dialog antara Kiai Haji Bahaudin Mudori dengan Antonius Widuri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.